Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa kalian hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, keberkahan, maka kita masih berjumpa lagi di Ramadan tahun ini. Bagaimana puasanya? Pastinya kita harus menjalankan puasa dengan jiwa dan raga yang sehat. Bagaimana cara menjalani puasa yang sehat? Pastinya harus dengan niat, karena puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Jika kita hanya menjalani puasa untuk menahan lapar dan haus, tanpa adanya niat, maka yang kita dapat bukan pahala, hanya lapar dan haus saja. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, berpuasalah, maka niscaya kamu akan sehat. Dan yang perlu kalian tahu bahwa puasa merupakan tips diet ala Rasulullah. Kenapa? Karena berpuasa kita dapat menjaga pola makan dengan teratur, tapi yang paling penting harus kita pahami bahwa seperti yang Rasulullah pernah katakan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Dan ketika kita berbuka puasa, jangan mentang-mentang kita lapar, menahan lapar seharian, kemudian kita berbuka dengan makan semaunya kita, sebanyak-banyaknya, jangan. Kalau kita makan seperti itu, yang ada kita kekenyangan, tidak bisa sholat, tidak bisa taraweh, ibadah kita jadinya terganggu. Kita percuma dong menahan lapar seharian, tapi kita tidak menjalankan ibadah juga. Kita tidak mendapatkan pahalanya, kita tidak mendapatkan berkahnya. Lalu, ketika kita sahur, jangan juga mentang-mentang kita ingin berpuasa seharian, kita makan sebanyak-banyaknya, karena itu juga tidak baik. Jadi, berpuasa yang dimaksud adalah tips diet ala Rasulullah, tetap menjaga pola makan. Tentunya, dengan berpuasa, menurut pakar ilmu, itu membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Dan yang pasti, karena dengan berpuasalah, maka di dalam tubuh kita itu secara tidak sengaja tubuh kita mengatur segala sistem yang ada di dalam organ tubuh. Jadi kita menjadi sehat dengan menjalankan puasa yang baik. Seperti karena biar bagaimanapun berpuasa itu adalah sebuah kewajiban. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu mendapatkan berkah dan nikmatnya. Bagaimana kita menjalani puasa itu tidak hanya dengan menahan lapar dan haus, tapi juga mendapatkan pahalanya, yang pastinya niatnya harus tetap dijaga. Kalau kita berpuasa tanpa adanya niat, pastinya yang kita rasakan adalah hanya lapar dan haus. Dan puasa juga jangan salah artikan, yang penting tidak makan dan minum. Dan jangan juga banyak yang beranggapan salah bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jangan kita sengaja untuk tidur ketika kita berpuasa. Yang dimaksud tidurnya orang berpuasa adalah ibadah ketika kita ketiduran atau ketika kita lelah dalam menjalankan sesuatu, jangan disengaja. Ada kan sebagian contoh
yang sengaja tidur seharian karena mentang-mentang dia ingat ibadah, itu juga salah. Itu yang kita dapat saat berpuasa hanyalah capeknya, hanya laparnya, hanya hausnya. Jadi yang kita dapat pun bukan sehatnya. Dan yang paling penting, ketika kita ingin mendapatkan puasa yang sehat untuk tubuh dan juga segala sesuatunya mendapatkan pahala, kita harus dengan niat yang baik, tetap menjalankan aktivitas dengan baik, sehingga yang kita dapat bukan cuma sehatnya, tapi juga pahalanya. Semoga kalian yang menjalankan puasa kali ini selalu diberi kesehatan agar tetap berlanjut di puasa sampai nanti puasa di hari terakhir. Semangat terus untuk puasanya, tetap enjoy menjalani puasa, dan pastinya harus serius beribadahnya. Karena kita menjalani puasa jangan tanpa beban. Kalau kita menjalani puasanya beban, maka ibadah kita pun jadinya beban. Kalau kita menjalani puasanya dengan santai, kita tahu itu adalah kewajiban, maka ibadah kita pun akan dinilai Allah secara serius, dan kita pun mendapatkan pahala yang berkah. Sekian, semoga bermanfaat tausiah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.